Ini kita ngobrol santai aja ya, Oh, iya. relax aja. Kayak di pantai. Kita akan ngobrolin tentang Mobile Legends. Karena Kak Bagus ini kan pro player ya tentang Mobile Legends. Kata siapa itu? Kata teman saya. Oh iya. Saya dapat info dari teman Oh saya. iya. Berarti awal mulanya itu dari game Mobile Legends ya, langsung permainan mobile gitu ya? Iya. Awal mulanya Mobile Legends. Kalau dulu sempat main game di HP Nokia. Emang bisa ya HP Nokia buat main dulu Mobile kan ada. Legends? Tapi kan dulu kan ada. Halo guys, kembali lagi di podcast kreator bersama saya Aulia dan Aku Sevenfold. ini kita ngobrol santai aja ya, Oh, iya. relax aja. Kayak di pantai. Kita akan ngobrolin tentang Mobile Legends. Karena Kak Bagus ini kan pro player ya tentang Mobile Legends. Kata siapa itu? Kata teman saya. Oh iya. Saya dapat info dari teman Oh, saya. iya. Kak Bagus bisa diceritakan nggak awal mulanya bermain game sampai akhirnya jadi pro player? Awal mula dulu itu ya main game biasa lah sama teman-teman gitu kan. Kita kan mabar. Terus di sekolah kita itu kan pas waktu masih sekolah dulu kan ada turnamen Mobile Legends kan. Wah, kita iseng tuh coba kita kita mendaftar kan. Terus habis itu lomba pertama kita menang. Ada turnamen lagi, kita coba lagi, kita daftar lagi sampai akhirnya ya seperti saat inilah. Ada tim yang mengontrak kita sampai kita jadi pro player. Berarti awal mulanya itu dari game Mobile Legends ya, langsung permainan mobile gitu ya? Iya. Awal mulanya Mobile Legends. Kalau dulu sempat main game di HP Nokia. Emang bisa ya HP Nokia buat main dulu Mobile kan Legends? ada. Tapi kan dulu kan ada. Berarti awal mulanya dari main game itu untuk mendaftar secara individu atau dari sekolahannya didaftarkan untuk ikut game? Biasanya kan ada kan sekolah yang kayak gitu. Itu dulu kita sendiri sih yang daftar. Dari uang kita sendiri juga sih. Terus Awal itu mulanya. individu gitu atau ikut komunitas-komunitas game supaya bisa menjadi ikut turnamen? Kalau komunitas paling sekedar dari Facebook ya. Lain-lainnya kita usaha sendiri sih. Untuk turnamen juga gitu. Berarti pakai uang sendiri, terus ikut turnamen sendiri, satu tim sama teman-temannya kayak gitu ya? Iya, satu tim, satu teman tongkrongan lah. Pakai uang sendiri, bukan hasil dari Ancalawang ya. Itu kalau misal turnamen gitu, hadiahnya berapa sih kira-kira? Hadiahnya untuk turnamen pertama kali itu sekitar 500.000. Itu kita dari Semarang berangkat ke Jogja waktu itu. 500.000 itu satu tim atau untuk satu orang aja? Untuk itu satu tim dibagi 500.000 itu untuk 5 orang berarti. Berarti untuk permainan Mobile Legends itu ada 5 orang ya dalam satu tim? Untuk tim kita 5 orang, yang utama satu untuk pengganti. Masih kembali lagi bersama narasumber saya, pro player Kak Bagus. Kak Bagus ini udah ikut turnamen nasional atau mungkin udah internasional? Sementara ini ya masih nasional sih. Berarti Sementara dia masih sekitaran mungkin provinsi gitu ya? Ya. Atau satu Indonesia? masih provinsi kok, masih pendek lah. Itu kalau misal jadi gamers itu hanya sekedar hobi atau bisa jadi profesi? Ya tergantung sih. Kalau pertamanya kan mungkin hobi ya. Nah mungkin kalau seringan main terus ada tekad kan mungkin bisa jadi penghasilan juga. Hobi yang menghasilkan Hobi uang yang ya? menghasilkan ya seperti itulah. Terus gimana cara meyakinkan orang sekitar atau mungkin orang tua kalau ini tuh profesi yang menjanjikan sebagai gamers? Ya, dulu tuh orang-orang mandang saya tuh, wah ini kenapa anak kok main game melulu, tidak pernah kerja, tidak pernah gimana. Tapi kan saya suka banget Mobile Legends ya. Saya fokus main, terus sampai bisa sekelas se-Jawa Tengah inilah. Terus orang-orang sekitar kan akhirnya percaya bahwa game itu bukan cuma bermain, tapi kan kita juga bisa menghasilkan uang dari game tersebut. Itu kalau timnya itu emang dari dulu, dari sekolah atau sekarang punya tim baru dalam gamesnya? Untuk tim kita masih sama seperti yang dulu. Itu kan soalnya teman tongkrongan kita. Oh berarti dari teman-teman Ya. sekitar. Teman sekitar, jadi kan chemistry-nya dapat. Mungkin itu salah satu yang buat kita bisa ke kancah sebesar ini ya, mungkin ya, seprovinsi lah gitu. Mungkin banyak ya orang yang tahu games Mobile Legends atau game-game lainnya, tapi ada juga orang yang nggak tahu tentang game seperti Mobile Legends ini. Mungkin bisa dijelaskan nggak Mobile Legends tuh gamenya seperti apa sih? Nah, game Mobile Legends itu berarti game MOBA ya, game atur strategi.
itu ada 10 pemain di situ kan, dibagi menjadi 5 orang satu tim ya. Nah itu Game Move itu strateginya itu kita 5 orang berada di sisi atas dan bawah ya. Kita biasa menyebutnya XP laner dan gold laner ya. Kalau ada di tengah itu untuk yang namanya mid laner. Bisa dijelasin nggak XP laner dan mid laner itu kayak apa? Laner itu biasanya diisi oleh beberapa role ya. Di Mobile Legends itu ada beberapa role ya. Itu contohnya marksman, terus fighter, tank, assassin, sama biasanya support ya. Nah biasanya untuk daerah fighter itu diisi oleh XP laner ya, maaf ya. XP laner biasanya diisi oleh fighter ya, fighter yang tebal gitu kan. Nah untuk yang gold laner biasanya kita isi dengan role marksman ya. Itu karena di daerah gold lane itu marksman butuh banyak uang kan, banyak gold kan biar bisa jadi ya. Kata-kata anak game kan gitu ya. Nah untuk daerah tengah atau kita biasa sebut mid lane kan, itu biasa diisi oleh tank sama mage. Nah untuk assassin biasanya kita jungle gitu. Nah misi dari game itu sendiri kita berusaha seobjektif mungkin ya, mengambil turtle dan mengambil lord, lalu mencuri turret hingga akhirnya ke turret terakhir kita jebolin turret itu. Itu berarti sejenis game perebutan Turret tempat gitu ya? Ya hampir mirip catur lah. Kak Bagus ini punya pengalaman kendala gitu nggak dalam turnamen game? Soalnya kan itu tim ya, pasti kerjanya harus tim. Nah ada kendala-kendala antar timnya gitu nggak? Kendala mungkin dulu itu, kalau nggak salah pas kita event di Jogja. Nah itu ternyata mobilnya itu telat. Jadi kita agak telat untuk sampai ke turnamen itu kan. Tapi ya alhamdulillah semuanya lancar lah. Itu mungkin yang pertama ya. Yang kendala yang kedua itu ping. Itu sinyal ya, semacam sinyal itu kan pada saat kita turnamen kita hampir menang, sinyalnya malah jelek. Oh jadi sinyal itu bawa sendiri atau ada properti dari sana? Properti dari sana. Ada kendala dari pihak turnamennya, dari jurinya turnamennya. Nah itu pas kita mau war di turret musuh kan, itu ternyata sinyalnya nge-lag. Nah jadi kan pemainnya kayak kaku gitu kan. Habis itu kita ke comeback, hampir kalah itu posisi itu, tapi alhamdulillah kita bisa balik keadaan terus kita menang. Untungnya menang ya saat itu, walaupun menang. Ada kendala-kendala. Kalau kalah saya nangis. Jadi gamers itu kan menghasilkan banyak uang dan itu dari turnamen. Ada nggak sih yang menghasilkan uang sebagai gamers tapi di luar turnamen? Di luar turnamen, kalau untuk aku pribadi ya, aku buka jasa joki. Joki games itu seperti apa? Bisa dijelasin? Joki game itu jadi kita kan di Mobile Legends itu kan ada tier ya, namanya tier. Itu yang paling rendah itu kan kalau nggak salah itu warrior. Itu kayak tingkatan gamenya gitu ya? Ya tingkatan gamenya. Nah biasanya terkendala anak-anak Mobile Legends kan biasanya di epic ya. Untuk sampai ke mythic kan biasanya terkendala di situ kan. Nah itu biasanya saya buka akun joki mulai dari epic sampai ke mythic. Nah itu biasanya saya bandrol dengan harga 500.000. Itu udah termasuk murah atau lumayan? Menengah? Menurut saya murah. Kalau saya sendiri ya. Kalau orang pro player ya kalau ya. Orang lain juga nggak tahu ya. Kalau menurut saya sih ya murah sih ya. Itu biasanya untuk pengerjaan 3 hari. Oke. Bisa kita kerja 3 hari. Sebagai gamers tuh ada live streaming atau mungkin mau punya channel YouTube? Kalau live streaming ada rencana buat gabung sama live Facebook ya. Live streaming di Facebook itu kan biasanya banyak yang di situ ya. Kalau untuk channel YouTube mungkin ada rencana buat bikin kedepannya sih ya. Pasti bakal rame kan, soalnya anak-anak sekarang suka nonton yang kayak gitu, nonton kalau game. Di TV kan agak sulit juga ya. Iya sekarang larinya ke YouTube semua. Ke YouTube semua. Nanti di subscribe ya YouTube saya. Oh iya nanti saya subscribe. Kasih tahu aja nama YouTube. Untuk Kak Bagus mungkin ada rencana ke depan buat timnya gitu, mau ikut turnamen internasional atau mungkin ikut tim yang lebih besar gitu. Untuk rencana ke depan kelihatannya kita mau gabung itu loh. Kita mau daftar ke turnamen yang ada di Jakarta itu kan, itu turnamen cukup besar ya, antar provinsi ya. Itu kita akan bertemu sama tim-tim dari Jawa Tengah ya, itu tim-tim kuat ya. Nah itu kita akan coba daftar di situ, kita akan berlatih ya bisa juara lah. Semoga saja bisa juara di turnamen itulah. Ya semoga ya. Ada tips and triknya nggak buat
mungkin yang mau pengen jadi pro player gitu, pengen jadi game internasional gitu? Ya, tips dan triknya ya mungkin sering bermain Mobile Legends ya. Ya bukan cuma sering bermain ya, tapi ya Mendalami ya, mungkin mendalami tergantung kamu mainnya di role apa sih. Gitu. Kalau misalnya di role fighter ya kamu mungkin mendalami hero-nya, terus mungkin lihat map kecil itu ya. Di Mobile Legends ada map kecil kan. Nah, itu sering-sering lihat map itulah tips triknya ya. Itu biar kita tahu pergerakan musuh mau nge-gank kita apa enggak gitu kan. Ya itu aja sih, sama lebih memahami hero-hero yang sering kita pakai gitu aja. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih, motivasinya buat anak-anak muda kalau misal gamers itu juga bisa jadi profesi yang menjanjikan gitu. Bisa sih bisa. Kalau mungkin sering bermain Mobile Legends ya, kok kelihatannya kok sering menang, terus ikut turnamen kok kita juga sering menang. Itu bisa buat mata pencarian juga sih. Kita menang di turnamen, mungkin suatu saat ada tim besar mau merekrut kita kan, itu bisa jadi penghasilan kan. Langsung jadi pro player internasional Iya, mungkin bisa juga kan. Soalnya pro player sekarang kan juga untuk penghasilan cukup lumayan kan. Apalagi kalau kita ikut SEA Games atau turnamen internasional dunia kan, itu ada. Itu bisa. Ya intinya kita harus bisa memanage waktu ya. Jadi kita tahu kapan untuk main, kita juga tahu kapan untuk belajar. Kalau mungkin yang masih sekolah kan, itu aja sih. Sering pintar-pintar membagi waktu lah. Oke, berarti ini motivasinya dari Kak Bagus ini, pro player dari Jawa Tengah. Buat kaula muda yang suka ngegame, mungkin bisa lebih tekun manage waktunya. Jadi nggak hanya cuma hobi ngegame ya, tapi bisa jadi profesi yang menjanjikan. Kita udah di close segmen ini ya. Terima kasih buat Kak Bagus udah mau datang ke podcast saya sebagai pro player di Jawa Tengah nih. Terima kasih juga udah ngasih motivasi ke kaula-kaula muda biar bisa gamenya tuh bisa jadi profesi yang menjanjikan. Semoga bisa dapat profesi ya. Iya. Makasih juga udah mau nonton videonya sampai akhir. Semoga banyak manfaat yang diambil dari video ini. Kalau mau mabar, link di bawah ini ya. Kalau mau mabar ya. Oke.